Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, kelas KP 41, NIM 2020-020-020, mata kuliah Manajemen Pengkreditan, dosen pembimbing Ibu Evi Dian Kartikasari SLMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi pertama yaitu tentang macam dan jenis kredit. Unsur-unsur kredit. Menurut Ismail 93/2013, kreditor adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman. Debitur adalah pihak yang membutuhkan dana atau yang mendapatkan pinjaman. Kepercayaan adalah debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan meyakini dan mempercayai bahwa pihak peminjam akan membayar angsuran tepat waktu. Perjanjian adalah bentuk kesepakatan yang dilakukan antara bank atau kreditor dengan pihak peminjam atau debitur yang disahkan oleh notaris atau kedua pihak yang berkomparisi. Risiko kredit adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul karena penyaluran kredit kepada pihak lain. Jangka waktu adalah periode waktu yang diberikan kepada debitur untuk membayar angsuran pinjamannya. Balas jasa adalah imbalan berupa bunga yang dibayar oleh debitur kepada kreditor atas fasilitas kredit yang dinikmatinya. Jenis kredit dilihat dari tujuan penggunaan, jangka waktunya, dan cara penarikannya. Menurut Ismail 2010-99, satu kredit dilihat dari tujuan penggunaan. Kredit investasi. Kredit adalah kredit pengadaan barang-barang modal. Jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Kredit modal kerja. Kebutuhan modal kerja dalam jangka pendek. Kredit konsumtif. Kredit untuk keperluan pribadi, bukan untuk usaha. 2. Kredit dilihat dari jangka waktunya. Kredit jangka pendek maksimal 1 tahun. Kredit jangka menengah 1-3 tahun. Kredit jangka panjang kurang lebih 3 tahun. 3. Kredit dilihat dari cara penarikannya. Kredit sekaligus. Dengan Aflopet, kredit dicairkan sekaligus sesuai plafon kredit. Kredit bertahap. Pencairan disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan debitur. Kredit rekening koran. Penyediaan dana melalui pemindah bukuan ke dalam rekening giro nasabah dengan penarikan melalui cek, bilet giro, atau surat pemindah bukuan lainnya. Jenis kredit dilihat dari sektor usaha, segi jaminan, dan jumlahnya. Menurut Ismail 2010-99, 4 kredit dilihat dari sektor usaha. Sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Sektor jasa, sektor perumahan. 5 kredit dilihat dari segi jaminan. Kredit dengan jaminan. Kredit tanpa jaminan. 6 kredit dilihat dari jumlahnya. Kredit UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit yang diberikan pada pengusaha dengan skala usaha yang sangat kecil. Kredit UMKM, batas kredit yang diberikan 50 juta sampai 350 juta. Misalnya kredit untuk koperasi, pedagang kecil, toko kecil, grosir, dan lain-lain.
korporasi, debitur besar, dengan data keuangan yang lebih lengkap, administrasi yang lebih baik, dan struktur modal usaha kuat. Jenis kredit berdasarkan jaminan dan kualitas. Menurut Fahmi Ilham 2014-10, satu jenis kredit berdasarkan jaminan. Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang kepemilikan dananya dari bank dan debitur menjamin risiko yang akan timbul nantinya. Kredit ini terdiri atas jaminan kebendaan yang bersifat tangible, yaitu benda-benda bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor, maupun benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan. Jaminan perseorangan yaitu kredit yang jaminannya berasal dari seseorang atau badan yang bertanggung jawab atas pelunasan kredit jika macet. Jaminan bentuk komersial, papers atau surat berharga seperti saham, obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan dan atas dasar kepercayaan saja, karena debitur dinilai mampu mengembalikan pinjaman. Dua jenis kredit berdasarkan kualitas. Kredit performing. Kredit kualitas lancar dan kredit kualitas perhatian khusus. 2. Kredit non-performing adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet. Materi kedua yaitu tentang penyusunan dan kebijakan rencana kredit. 1. Faktor-faktor yang menjadikan kebijakan kredit menjadi penting adalah: 1. Kredit yang diberikan bank mengandung risiko. 2. Kredit yang disalurkan bank harus sehat dan lancar. 3. Memberikan panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan pengkreditan bank. 4. Bank mampu mengawasi portofolio kredit secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit. 5. Memberikan standar atau ukuran pengawasan intern pada semua tahapan proses pengkreditan. 2. Ruang lingkup kebijakan pengkreditan perbankan yang baik. 1. Prinsip kehati-hatian perbankan dalam menyusun kebijakan prosedur kredit. A. Kredit yang sehat. B. Kredit yang mendapat perhatian khusus. C. Kredit yang diplafon dari. D. Penyelesaian kredit bermasalah. E. Tata cara penyelesaian bank jaminan. 2. Organisasi dan manajemen pengkreditan meliputi: A. Komite kebijakan kredit. B. Komite kredit. C. Dewan komisaris direksi pejabat bank. 3. Kebijakan persetujuan kredit meliputi: A. Penetapan batas wewenang kredit. B. Tanggung jawab pemutus kredit. C. Proses persetujuan kredit. D. Perjanjian kredit. E. Persetujuan pencairan kredit. 4. Dokumentasi dan administrasi. Tata cara pengadministrasian dokumen kredit. Pengecekan keabsahan dokumen kredit. 5. Pengawasan kredit. Objek pengawasan adalah pejabat bank semua jenis kredit. Pencegahan dini atas kerugian. 6. Penyelesaian kredit bermasalah terhadap kredit yang tidak dapat ditagih. 3. Perencanaan pengkreditan. Tugas pokok bank adalah sesuai Undang-Undang
Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Tujuan perencanaan pengkreditan: penjabaran tugas pokok banyak bank yang lebih nyata dan terperinci dengan memenuhi kriteria layak, dapat dilaksanakan, cocok, dapat memberikan arah yang dihendaki, dapat diterima, dapat dicapai, mudah dicapai, dapat diukur, dapat segera dievaluasi. 4. Proses penyusunan perencanaan kredit: setelah tujuan bank ditetapkan, maka disusun perencanaan kredit melalui perumusan strategi dan program. Tahapan perumusan strategi bank sebagai berikut. 1. Menyusun tugas pokok bank. 2. Menyusun premises. A. Keinginan-keinginan para pemimpin dan pemegang saham. B. Analisis keadaan, kekuatan intern, kelemahan intern, keadaan dan kebijakan ekonomi. Kesempatan: menyusun asumsi-asumsi, menyusun tujuan-tujuan, menyusun strategi, menyusun program atau target, pelaksanaan dan pengawasan. 5. Pelaksanaan pengkreditan. Pelaksanaan pengkreditan dilakukan oleh unit pemberian kredit, yaitu sebagai berikut. 1. Seluruh strategi perencanaan menjadi dasar ketentuan kebijakan pengkreditan. 2. Melakukan persiapan pelaksanaan lainnya. A. Menyusun kembali organisasi pengkreditan. B. Penyusunan prosedur. C. Penyusunan formulir permohonan kredit. D. Penentuan kewenangan memutus persetujuan pemberian kredit. E. Ketentuan penagihan. F. Ketentuan penarikan dan pelunasan. G. Ketentuan jaminan. H. Ketentuan penyelesaian kredit macet. 6. Pengawasan pengkreditan. Tujuan pengawasan pengkreditan: A. Meneliti apakah pemberian kredit sesuai dengan program dan strategi. B. Dilakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit. C. Mengubah tujuan dan strategi apabila dinilai terjadinya penyimpangan karena keadaan. D. Melakukan penyeimbangan atau pemerataan alokasi kredit pada sektor-sektor yang dinilai menguntungkan. 7. Lingkup pengawasan. 1. Pengawasan dalam arti sempit: pengawasan administratif untuk mengetahui kebenaran data-data administratif. 2. Pengawasan dalam arti luas: kegiatan pengendalian di bidang manajemen, yaitu finansial atau disebut financial audit, operasional atau operational audit, manajemen atau disebut manajemen audit. Ada 2 materi yang saya sampaikan, utama mengenai macam-macam jenis dan jenis-jenis kredit, dan kedua mengenai penyusunan dan kebijakan rencana kredit. Materi pertama, jenis-jenis kredit. 1. Kredit dilihat dari tujuan penggunaan. 2. Kredit dilihat dari jangka waktunya. 3. Kredit dilihat dari cara penarikannya. 4. Kredit dilihat dari sektor usaha. 5. Kredit dilihat dari segi jaminan. 6. Kredit dilihat dari jumlahnya. Materi kedua, penyusunan dan kebijakan rencana kredit. 1. Faktor-faktor yang menjadikan kebijakan kredit menjadi penting. 2. Ruang lingkup kebijakan
pengkreditan perbankan yang baik. 3. Perencanaan pengkreditan. 4. Proses penyusunan perencanaan kredit. 5. Pelaksanaan pengkreditan. 6. Pengawasan pengkreditan. 7. Lingkup pengawasan kredit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.